Baik, kita lanjutkan materi AutoCAD, menggambar teknik dengan software AutoCAD 3D. Ini hari ini suasana agak hujan, jadi mungkin ada sedikit suara hujan. Nah, hari ini kita bicara union dan region yang pertama. Union dan region itu fungsinya untuk menggabungkan dua objek menjadi satu. Ya, jadi menggabungkan objek menjadi satu. Objek di sini adalah objek yang 3 dimensi ya. Coba kita langsung ke contohnya. Kita ketik box untuk membuat kotak. Oke. Ini objek pertama. Kemudian objek keduanya kita buat silinder. Oke. Nah, ini ada dua objek, kotak dan silinder. Nah, silinder ini mau kita letakkan di atas kotak ini. Nah, ini ada dua objek. Kalau kita letakkan kursornya, ini ada box ya, di mana garisnya menyala terang, dan ini juga menyala terang silinder. Nah, ini kita jadikan menjadi satu objek menggunakan perintah union. Nah, silinder akan kita letakkan di atas box. Nah, untuk meletakkan silinder di atas box agar betul-betul dia posisinya persis di tengah-tengah box ini, kita bisa memberikan garis bantu, garis lurus, ya, ya, oke. Nah, kemudian kita pindahkan, kita move kotaknya, silindernya, modify, ini ada move. Nah, kita pilih objek yang mau dipindahkan. Kita enter. Nah, kemudian di sini kita pindahkan berdasarkan patokan tertentu. Ini center di lingkaran ini atau center di bawah ini ya. Karena ini mau menyatu di sini ya kita pindahkan berdasarkan ini. Nah, kemudian kita pilih dengan garis bantu ini hingga di titik senternya. Nah, ini sampai bentuknya seperti ini. Ini midpoint, berarti dia sudah berada di tengah-tengah kotak tadi dan menyatu di landasan kotak tadi. Kemudian kita enter. Ya. Kemudian garis bantunya bisa kita delete, kita buang. Nah, ini masih dua objek yang berbeda. Nah, sekarang objek ini kita gabung menjadi satu. Ya, dengan perintah union ya. Kita cari union. Ya, kita cari perintah unionnya. Oke, kita cari perintah union di modify, kemudian di solid editing, kemudian ada union. Ya, ini kita ya gabung menjadi satu. Kemudian kita enter. Nah, ini sekarang objeknya sudah menjadi satu kesatuan. Kita lihat view-nya, visual realistis ya. Kira-kira seperti ini ya, objeknya sudah menjadi satu kesatuan objeknya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya, ini objeknya menjadi satu kesatuan. Oke, itu untuk union. Oke, itu tadi union. Union itu kalau di objek satu dimensi dia atau menggabung garis itu menggunakan perintah region. Nah, kalau menggabungkan objek kita gunakan union. Nah, berikutnya adalah menggunakan subtract atau memotong antar objek. Kalau tadi menggabung antar objek, nah sekarang memotong antar objek. Ini sekarang objek silinder ini akan kita gunakan untuk melobangi balok ini. Kita move dulu, kita posisikan dulu pemotongnya, objek pemotongnya kita pilih, kita pindah ke sana, select. Kemudian kita letakkan objek ini ke dalam balok ya, persis di tengahnya, midpoint. Kita cari midpoint, ya ini midpointnya. Nah,
Oke, sudah pada posisinya, kemudian garis bantunya bisa kita buang. Nah, ini ada baloknya, silindernya ada di dalam balok. Nah, sekarang kita gunakan silinder ini untuk melubangi balok tadi, ya, dengan perintah subtract ya. Kita modify, kemudian pilih solid editing, ada subtract sini. Nah, kemudian di sini ada perintah select object, ya kita pilih objeknya. Ya, kemudian ini satu lagi ya dipilih dua-duanya ya. Nah, select object, kemudian kita enter. Nah, kita pilih objeknya. Kemudian kita enter ya. Oke, kita lihat modulnya. Ini untuk mensubstrak itu modify, pilih subtract, kemudian pilih objek yang akan dipotong ya. Kita modify, kemudian solid editing, kemudian subtract, pilih objek yang akan dipotong, kemudian kita enter. Kemudian pilih objek pemotongnya. Ini yang memotong, kemudian kita enter. Ya, ini menjadi satu objek yang sudah terpotong. Kita lihat secara visual ya. Oke, nah ini objek kita. Ya, ini objek kita yang sudah terpotong. Nah, ini objeknya. Jadi tadi balok kita tadi sudah dipotong oleh silinder tadi. Nah, itu menggunakan substrak ya. Oke. Baik, berikutnya adalah menggunakan slice ya. Slice itu mengiris objek. Ya, ini untuk tampak potongan gambar ya. Untuk tampak potongan kita menggunakan fasilitas slice ya. Nah, ini view-nya kita ganti dulu dengan wireframe, 3D wireframe biar enak kerjanya. Nah, sekarang kita gunakan slice untuk memotong objek ini. Nah, ini objek yang mau di slice, dipilih objeknya. Kemudian tentukan di sini, tentukan titik poin ya, titik memulai untuk memotong bidang ini ya. Kita gunakan yang di sini ada pilihan 3 poin. Ya, 3 poin. Kemudian kita enter aja ya untuk memotong 3 poin. Nah, kemudian kita tentukan titik potongnya di mana. Ya, yang pertama di sini. Ya, kemudian dilihat ya di titik pusatnya ya, titik pusat ini. Kemudian di sini. Ya. Kemudian di sini specify a point on the side or keep both side. Jadi setelah kita tunjuk bidang potongnya, apakah yang nanti kalau sudah dipotong kedua bagian yang terpisah itu tetap ada atau kita hapus? Kita pilih aja both ya. Nah, ini dia pemotongnya. Jadi coba kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini ada dua. Jadi balok tadi yang bolong tadi kita potong belah dua ya, menggunakan 3 titik tadi. Nah, apabila kita inginkan seperempat, ya kita slice lagi. Kemudian select object to slice, kita pilih ini. Kemudian 3 poin. Kemudian kita pilih ini ya, titik senternya, ini senternya juga ya. Kemudian ini kita cari senternya. Senternya ini ya. Nah, mungkin view-nya kita ganti dulu biar enak wireframe ya.
Ya, kita ulangi ya, slice. Select object to slice, ya kita pilih ini. Kemudian kita pilih model 3 potongan. Ya, kemudian ini kita pilih ya, bidang ini tengah. Kemudian titik pusat ini. Ya, kemudian titik pusat ini. Ya. Oke, kemudian kita enter. Nah, kita lihat hasilnya, view, visual style-nya, realistis. Nah, ini jadi 3 objek. Nah, kemudian ini bisa kita buang. Nah, seperti ini. Kemudian ini masih 2 objek, kemudian kita satukan ya. Kita modify, kemudian kita satukan objek ini menggunakan perintah union ya. Ya, kita union menjadi satu objek. Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi objek kita telah terpotong. Nah, ini namanya memotong objek ya. Baik, berikutnya adalah rotate ya, untuk mengubah kemiringan objek. Ya, ini untuk mengubah kemiringan objek, perintahnya rotate 3D, kemudian tekan enter. Nah, ini kita miringkan ya, rotate 3D. Kita lihat perintahnya rotate 3D. Kemudian kita pilih objeknya, yang mana yang mau kita miringkan. Kemudian kita miringkan dengan pilihan berdasarkan axis, z-axis atau 2 point ya. Ya, ada pilihannya. Ya, kita pilih yang titik pertama membentuk garis sumbu rotasi. Kemudian pada command line tertulis, kita cari dulu titik pertama untuk menentukan rotasinya. Ya, kita tentukan 2 point ya. Kita pilih specify base point on axis or define axis by ya. Jadi kita pilih titik pertamanya untuk ya, ini titiknya. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan titik keduanya, ya ini aja ya, titik keduanya. Kemudian kita menentukan berapa sudut kemiringannya. Ya, misalnya 45 derajat ya. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi objeknya kita miringkan. Nah, kita coba lagi rotate 3D. Kemudian kita pilih objeknya. Nah, kalau tadi kemiringannya berdasarkan titik ini ya, kita pilih titiknya. Ya, kemudian kita pilih ini. Nah, titik kedua. Oke. Kemudian kita tentukan sudutnya, misalnya 30 derajat. Ya, ya seperti ini. Jadi berdasarkan titik ini, kemudian objeknya dimiringkan 30 derajat. Coba kita ulangi lagi, rotate. Nah, kita pilih objeknya, kita pilih titik putarnya, sumbu putarnya di mana. Coba kita pilih dari sini. Kemudian kemari. Nah, kemudian kita pilih misalnya 30 derajat lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tadi ya kita lihat. Nah, kita miringkan, tadi pilihannya ini ya.
Ya, kita miringkan 30 derajat objeknya. Ini patokannya untuk dimiringkan objeknya 30 derajat ya. Baik, mungkin untuk hari ini kita bicara ada 3 perintah tadi, yaitu rotate, slice, kemudian union ya. Baik, mungkin sampai di sini.